Hai anak-anak, selamat pagi dan Bapak berharap semua anak-anak kelas 3B dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, sekarang atau saat ini kita akan belajar dari subtema yang baru. Kita buka subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Ya, dari buku yang 3G subtema 2 kita akan belajar tentang pembelajaran 1, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Nah, dari antara 3 pembelajaran ini, hal-hal yang ingin Bapak tekankan atau ingin Bapak jelaskan itu tentang anak-anak tahu nggak bahan dasar dari apa yang kita gunakan? Baju yang kita gunakan sebenarnya ini dari benang, tapi benang itu ada banyak jenisnya dan bisa terbuat dari apa saja. Ternyata benang-benang yang digunakan untuk menjahit baju anak-anak, baju sekolah, baju ke gereja, baju pergi ke mall itu terbuat dari ulat. Ada juga yang terbuat dari binatang kambing atau domba. Nah, itu nanti kita akan pelajari dalam video ini. Kemudian kita juga akan belajar tentang simetri lipat. Itu kayak gimana ya? Nah, nanti akan Bapak jelaskan di dalam video pembelajaran hari ini. Lalu kita juga akan belajar tentang ragam kain tradisional yang ada di Indonesia yang sangat terkenal di dunia. Nah, nanti akan Bapak jelaskan di dalam video pembelajaran ini. Yang penting siapkan bukunya dan siapkan buku tulis dan kita akan belajar tema 7 subtema 2. Disimak baik-baik ya anak-anak. Pertama adalah sutra. Sutra merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra paling umum adalah sutra dari kepompong. Hasil ternak kepompong menghasilkan larva ulat sutra murbe. Warna-warni berkilau dari sutra berasal dari struktur berbentuk seperti prisma segitiga yang ada di dalam serat tersebut. Sehingga kain sutra membiaskan cahaya dari berbagai sudut. Dalam proses pembuatannya, ulat sutra diletakkan pada wadah berisi daun murbe sebagai makanan dari ulat-ulat tersebut. Setelah kenyang, ulat sutra akan membentuk kepompong sutra yang merupakan bahan dasar dari kain sutra. Serat sutra merupakan satu-satunya serat alam yang berbentuk filamen, yakni serat yang bersifat berkelanjutan. Pengambilan serat dilakukan dengan menguraikan kepompong dengan alat yang disebut mesin drilling. Peternakan ulat sutra akan menghasilkan serat sutra berjenis cultivated silk. Pemeliharaan dimulai dari telur ulat menetas hingga proses pembuatan kokon atau kepompong ulat sutra. Hingga akhirnya serat tersebut diuraikan dengan mesin drilling untuk kemudian dibuat menjadi benang sutra. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang mengembangkan peternakan alpaka. Setidaknya ada sekitar 25.000 alpaka di Selandia Baru yang sedang dikembangbiakan. Bulu halus dan lembut dari hewan ini dimanfaatkan untuk diolah menjadi benang wol dengan kualitas premium. Serat pada bulu alpaka sangat kuat, lembut dan memiliki sifat termal yang sangat baik. Selain itu, serat tersebut memiliki sekitar 22 warna alam yang berbeda. Dalam proses pembuatan benang, bulu alpaka dicukur terlebih dahulu. Teknik mencukur dimulai dari membersihkan kaki bagian bawah, kemudian bulu di tubuh hingga ke ekornya. Setelah dicukur, kemudian bulu diproses dan dipintal menjadi benang. Setelah disortir, selanjutnya bulu ditimbang, dicuci dan dimasukkan ke dalam alat yang berputar untuk menghaluskan bulu alpaka.
Terakhir, dilakukan proses carding agar bulu alpaka tersebut dapat dengan mudah dipintal menjadi benang. Terakhir adalah kapas. Kapas merupakan bahan baku paling dasar untuk membuat kaos. Serat kapas berasal dari tanaman Gossypium, sejenis tanaman belukar. Serat tersebut akan muncul setelah tanaman berbunga karena serat tersebut merupakan bagian dari pemanjangan sel tunggal epidermis atau selaput luar biji. Kapas tersebut selanjutnya diolah menjadi benang melalui proses pemintalan atau dalam industri tekstil biasanya disebut dengan proses spinning. Benang hasil pemintalan ini akan masuk ke soft winder, yaitu proses penggulungan benang setelah melalui proses pemintalan. Setelah digulung, kemudian benang dimasukkan ke dalam proses pencelupan warna. Setelah proses pencelupan selesai, benang kemudian dikeringkan. Proses selanjutnya adalah weaving atau proses penenunan, yakni mengolah benang menjadi kain. Proses penenunan ini akan menghasilkan lembaran-lembaran kain katun. Hai anak-anak, hari ini Pak Miko akan menjelaskan tentang proses pembuatan pakaian dan berikut adalah skemanya. Proses pertama dari proses pembuatan makanan adalah petani kapas. Petani kapas merawat serta menjaga tanaman kapas yang sedang tumbuh. Kemudian, setelah tanaman kapas tumbuh dan siap dipanen, petani kapas kemudian menjual ke pemintal benang. Selanjutnya, pemintal benang mengolah serta kapas menjadi benang menggunakan alat pemintal benang. Kemudian, hasil produksi pemintalan benang dapat langsung dijual ke penenun kain. Nah, setelah itu penenun kain menenun benang untuk dijadikan kain. Selanjutnya, penjahit baju membeli kain dari penenun kain dan menggambar pola baju untuk menjahit menjadi baju. Setelah itu, pemilik toko baju menjual baju ke konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumen yang membeli menggunakan hasil pakaian jadi itu. Itulah proses pembuatan pakaian anak-anak. Terima kasih. Setelah kita belajar tentang penjahitan baju, nah sekarang kita belajar tentang simetri lipat anak-anak. Gimana ya simetri lipat itu? Pengertiannya apa ya? Kita simak yuk pengertian dari simetri lipat. Apa itu ya simetri lipat? Be each other's company, oh company. Let's set each other's lonely nights. Be each other's paradise. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangunan datar menjadi dua bagian yang sama besar. I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your Simetri name, lipat but feel pada like that's gonna persegi change. You ain't panjang. gotta be my lover, for Nah you to ini call me perseginya baby. A, B, C, dan D. Perhatikan garis titik-titik-titik, garis lurus titik-titik memiliki dua simetri lipat. We keep each other Nah, company. kita lihat tuh simetri satu. A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Nah, ini dia. Jadi lipatan itu dilipat. Kemudian A bertemu D, titik A bertemu dengan titik D, titik B bertemu dengan titik C. Nah, ini juga simetri dua. Tadi kan ada dua simetri. Nah, bagaimana kalau yang segitiga? Perhatikan garis titik-titik-titik putus itu. Itu merupakan garis simetrinya. Ada berapa garis simetri pada segitiga A, B, dan C? Adalah satu simetri. Jadi kalau seandainya kita lipat segitiga sama kaki ini, titik mana yang bertemu? Oke, titik A bertemu
dengan titik B. Nah, bagaimana kalau simetri lipat pada lingkaran? Bapak gambar. Seperti ini. Ada berapa simetri yang anak-anak dapat lihat dari simetri lipat pada lingkaran berikut ini? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa simetri anak-anak? Ada 2 simetri lipat. Atau bisa juga, bukan 2 dia anak-anak, bisa juga dengan jumlah tak terhingga karena lipatannya bisa terserah anak-anak. Bagaimana simetri lipat pada layang-layang? Gimana ya? Berapa simetri ya? Perhatikan garis putus-putus berikut ini. Nah, ini adalah garis putus-putus ini adalah simetri lipatnya. Jadi pada layang-layang hanya memiliki 1 simetri lipat saja. Jadi yang bertemu adalah titik A bertemu dengan titik C. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga materi-materi yang Bapak berikan berkaitan dengan pembuatan baju, bagaimana prosesnya dari bahan mentah sampai menjadi baju yang anak-anak gunakan sekarang, serta kain-kain khas Indonesia yang terkenal di dunia. Semoga disimak baik-baik, terlebih khusus matematika mengenai simetri lipat. Ya anak-anak, sekali lagi tetap jaga kesehatan dan jangan lupa anak-anak selalu menggunakan masker. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa anak-anak kelas 3B.